Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Kita semua tahu tetangga kita negara yang kecil sebesar kota Jakarta, yaitu Singapura. Dibilang negara maju. Padahal Singapura itu tidak ada hasil bumi yang melimpah seperti Indonesia. Tapi bisa maju karena dia itu menyiapkan atau pinter, dalam arti jasa-jasa semua dia yang mengerjakan. Dan termasuk kenapa kita yang punya sumber alam nggak pernah berkembang, ya karena pemimpin yang dulu itu maunya impor, semua impor. Dengan impor cuan masuk di kantong pribadi. Tapi semenjak Jokowi memimpin, Singapura pelan-pelan jadi kurus. Contoh, Petral dibubarkan. Petral itu sarangnya ada di Singapura. Impor barang BBM. Terus yang kedua, Jokowi sekarang menyiapkan pelabuhan barang. Sehingga nanti barang yang kita butuhkan dari luar tidak singgah di Singapura, langsung di dermaga Indonesia sendiri besar. Yang terbaru, masalah aspal. Aspal saja Indonesia itu impor. Nah, ini kan memang kebiasaan impor itu memang empuk bagi ya pejabat-pejabat yang terlibat. Maka dari itu Pak Jokowi mengultimatum 2 tahun lagi, kalau sekarang 1 tahun lagi, tahun 2024 stop untuk impor aspal. Sementara di mana kita punya stok aspal? Rupanya di provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu aspal, tambang aspal di Kabupaten Buton itu sangat besar. Masalahnya pabriknya belum optimal. Tiap tahun kita tuh impor 5 juta ton. Ya, kita harapkan industrinya, pengolahan sudah mulai dibuat. Pabrik industri berjalan dengan baik, bisa menghasilkan aspal yang baik, tapi dengan niat yang baik. Jadi bukan sekedar ngambil raw material saja, sehingga tidak ada nilai tambah di Indonesia. Jadi 2 tahun lagi bilang Pak Jokowi mau di stop. Maka dari itu beliaunya ngomong stop impor aspal tahun 2024. Bilang Pak Jokowi silakan BUMN join dengan asing juga silakan, tetapi kita ingin ada nilai tambah dari aspal yang ada di Buton. Karena ada potensi 662 juta ton. Di sini sangat gede sekali. Sehingga kalau setahun cuma 5 juta yang kita pakai, kira-kira masih 120 tahun ini bisa kita olah di sini. Mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia sudah tahu barang namanya aspal, yaitu cairan kental berwarna hitam dan banyak digunakan untuk merekatkan batuan
dengan memberi lapisan ya di atas ya di jalan. Nah, dengan aspal itu jalan bisa bagus, mulus. Jika di kendaraan motor seperti kita ketahui bahwa permukaannya adalah halus. Sedangkan Singapura merupakan negara asal impor kita ini, itu tidak, itu cuma sebagai jasa. Jadi siapa sangka ya negara yang luasnya cuma ya satu Jakarta berhasil mendulang keuntungan dengan menjual aspal di Indonesia. Nilai aspal yang masuk dari Singapura itu mencapai 247,1 juta atau lebih dari setengah total aspal impor. Singapura memang sudah luas diketahui pintar memanfaatkan lokasi geografis. Sebagai hubungan perdagangan internasional, Singapura cukup jadi broker saja. Dilansir dari CNBC ya, Indonesia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku telah mempersiapkan peta jalan hilirisasi aspal beton atau asbuton di Indonesia. Sebagaimana larangan Bapak Presiden terkait larangan impor aspal tahun 2024. Kami Kementerian Perindustrian membuat peta jalan hilirisasi aspal beton untuk optimalisasi utility, akses pasar, dan juga peningkatan kapasitas melalui investasi, kata Agus. Salah satunya adalah dengan pengembangan pabrik baru aspal beton murni. Adapun investasi yang dibutuhkan ditaksir mencapai 4 triliun. Nah, jika peningkatan kerja dari pabrik aspal beton ini telah maksimal, Agus mentargetkan tahun 2027 kapasitas produksi dapat menghasilkan hingga 500.000 ton per tahun. Seperti diketahui, Pak Joko Widodo pernah mengunjungi kebutuhan untuk Oktober tahun lalu, yaitu 2022. Sudah mewanti-wanti dalam 2 tahun lagi keran impor aspal di stop. Maka dari itu Indonesia sekarang sudah mempersiapkan diri untuk membuat industri aspal di Buton. Maka dari itu kita semua sebagai rakyat Indonesia, kita support ya, kebijakan-kebijakan Presiden kita tentang hilirisasi agar supaya Indonesia betul-betul bisa melompat jadi negara maju. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.